Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kelompok 8 kelas B mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen dari S1 Akuntansi Universitas Diponegoro. Pada video kali ini, kelompok kami akan menyajikan kepada teman-teman sekalian terkait dengan bagaimana sih pengaplikasian suatu sistem pengendalian manajemen di suatu perusahaan secara realnya. Nah, untuk perusahaan yang akan kami pilih, kami memilih Bank Pembangunan Daerah atau Bank Jateng sebagai perusahaan yang akan kami analisis sistem pengendalian manajemen yang telah mereka terapkan. Nah, untuk apa saja poin-poin yang akan kami bahas bersama teman-teman sekalian di sini? Maka dari itu, saksikan terus video ini ya. Yuk. Eits, tapi kayaknya ada yang kurang afdol nggak sih teman-teman? Kelompok kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. So, let me introduce our team members to you guys. Team members. Kelompok 8 beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Agustin Prasetyawati. Lalu ada Farah Wahyu Adistia Putri. Kemudian ada Nisrina Nuraini Alifa. Linda Latifa. Dan yang terakhir ada Zahira Adriani. That's all our team members. So let's enjoy the show. Perkenalan perusahaan. Berdasarkan surat persetujuan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada tanggal 13 Maret 1963 dan izin usaha dari Menteri Urusan Bank Sentral pada tanggal 14 Maret 1963 telah didirikan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah di Semarang. Dalam kegiatan operasionalnya sendiri teman-teman, Bank Jateng memulai kegiatan operasionalnya pada tanggal 6 April 1963 yang berlokasi di Gedung Bapindo Jalan Pahlawan nomor 3 Semarang. Bank ini sendiri teman-teman didirikan guna mengelola keuangan daerah sebagai pemegang kas daerah serta membantu meningkatkan ekonomi daerah melalui pemberian kredit kepada para pengusaha kecil. Krisis moneter global pada tahun 1997 tidak dapat dihindari oleh Indonesia. Krisis ekonomi global dan juga kerusuhan 1998 meruntuhkan ekonomi nasional. Selain masyarakat yang terkena dampak, bank pun tak luput dari amukan krisis ini. BPD Jateng yang telah berubah menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah menjadi salah satunya. Setelah lepas dari rekapitalisasi, BPD Jateng mengubah image untuk dapat menjadi lebih positif dengan mengubah nama menjadi Bank Jateng. Menurut Bapak, mengapa menjadi Bank Jateng, Pak? Ya, menurut Kini, dengan nama dan image yang lebih terbuka bagi masyarakat, Bank Jateng pun berkembang beriringan dengan perkembangan zaman, melalui penanaman nilai integritas pada setiap warga masyarakat perusahaan, lalu berupaya untuk memperbarui inovasi guna resilience and sustainable bagi perusahaan. Dengan begitu, dapat meningkatkan pelayanan Bank Jateng pada para nasabahnya. Inovasi-inovasi yang telah diciptakan oleh Bank Jateng, misalnya Bima, aplikasi mobile banking resmi milik Bank Jateng yang di dalamnya memiliki banyak fitur, aman dan nyaman digunakan, kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor. Bank Jateng percaya dengan mempertahankan stabilitas pertumbuhan usaha, memelihara daya saing pada skala nasional, maka mewujudkan kontribusi lebih besar bagi pembangunan daerah di Jawa Tengah. Tujuan perusahaan. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam lagi nih teman-teman, kita tuh perlu tahu nih dalam melakukan kegiatan operasionalnya, Bank Jateng itu sebenarnya ingin mencapai tujuan apa sih? Dan seperti yang kita tahu juga bahwasanya tujuan suatu perusahaan itu dapat
terumuskan, salah satunya dengan terciptanya visi dan misi dari perusahaan tersebut. Nah, adapun visi dari Bank Jateng yaitu pada tahun 2021, visi Bank Jateng itu merupakan hasil restatement dari visi Bank Jateng di tahun 2020, yakni sebagai bank terpercaya, menjadi kebanggaan masyarakat, dan mampu menunjang pembangunan daerah. Demi visi yang sama, visi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat daerah. Adapun misi dari Bank Jateng untuk mencapai visinya tadi sama halnya dengan visi, misi dari Bank Jateng ini merupakan hasil restatement dari misi Bank Jateng di tahun 2020, yakni memberikan layanan prima, didukung oleh keandalan sumber daya manusia dengan teknologi modern serta jaringan yang luas. Membangun budaya bank dan mempertahankan bank sehat. Mendukung pertumbuhan ekonomi regional dengan mengutamakan kegiatan retail banking. Meningkatkan kontribusi dan komitmen pemilik guna memperkokoh Bank Jateng. Bank Jateng bertekad untuk memberikan layanan lebih dari apa yang diharapkan sehingga dapat meningkatkan kepuasan dari nasabah dan juga berbekas di hati mereka. Hal ini dapat tercapai didorong dengan peningkatan peran pemilik, peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang ada di dalamnya, dan juga pemanfaatan dan peningkatan teknologi-teknologi maupun sistem-sistem yang telah diterapkannya. Dengan begitu dapat mencapai nih teman-teman yang dinamakan yang dikriteriakan sebagai bank sehat dan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di daerah Jawa Tengah ini. Nah teman-teman, dari visi misi tadi itu bisa kita nilai ya bahwasanya Bank Jateng ini merumuskan visi misi tadi itu telah tepat karena telah mempertimbangkan faktor eksternal dan juga faktor internal di dalamnya. Misalnya untuk faktor internal, Bank Jateng itu meningkatkan peran pemilik, kemudian juga meningkatkan kompetensi dari sumber daya manusia, memanfaatkan teknologi dan meningkatkan teknologi yang telah mereka terapkan. Nah, faktor eksternalnya mereka memikirkan nasabah dan juga memikirkan stakeholder di lingkungannya. Nah, teman-teman, visi misi tadi itu direview dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi dan dinyatakan bahwasanya visi misi tadi sejalan nih selaras dengan tujuan perusahaan, yakni membangun perekonomian masyarakat sebagai bentuk kerjasama dengan pemerintah kota atau kabupaten se-Jawa Tengah. Strategi perusahaan. Tidak hanya didasarkan pada visi, misi, serta tujuan perusahaan saja, dalam merumuskan perencanaan strategisnya, Bank Jateng itu juga diharuskan ada dasar arah kebijakan yang akan dicapainya. Di mana arah kebijakan dari Bank Jateng ini, Bank Jateng ingin menjadi market leader di Jawa Tengah dengan pertumbuhan bisnis yang menyebar dan inklusif, serta melalui transformasi layanan digital, penguatan model bisnis, serta memenuhi kriteria dari bank yang sehat. Visi dan misi sudah tersusun. Tujuan dan juga arah kebijakan juga sudah terumuskan. Nah, gimana sih sebenarnya perencanaan strategis dari Bank Jateng ini? Yuk kita simak. Oke, berikut perencanaan strategis yang diciptakan oleh Bank Jateng. 3 poin pertama di layar teman-teman ini merupakan pengembangan dari inisiatif strategis Bank Jateng yang pertama, yakni terkait dengan pertumbuhan bisnis di bidang penyaluran kredit, penghimpunan dana, pengembangan unit usaha syariah, dan optimalisasi profit. Lalu, 3 poin selanjutnya, ini merupakan pengembangan inisiatif strategis Bank Jateng yang kedua terkait dengan pengembangan organisasi. Selanjutnya, ini merupakan inisiatif strategis Bank Jateng yang ketiga terkait dengan penguatan teknologi informasi. Dan yang terakhir, inisiatif Bank Jateng yang keempat terkait dengan penguatan model manajemen risiko dan kepatuhan. Kultur perusahaan. Dalam menjalankan operasinya, Bank Jateng berusaha untuk membangun kultur yang sering disebut dengan istilah prinsip.
Prinsip sendiri merupakan singkatan dari profesional, integritas, inovasi, dan kepemimpinan. Profesional berarti bekerja dengan bertanggung jawab dan komitmen untuk memberikan hasil yang terbaik. Untuk yang kedua ada integritas. Di sini berarti sikap berani menyatakan kebenaran, bertindak jujur, bermoral tinggi, serta konsistensi sesuai standar etika. Yang ketiga ada inovasi. Inovasi di sini berarti memiliki gagasan, ide-ide kreatif, smart, serta melakukan perubahan yang terus-menerus untuk pengembangan perusahaan. Yang terakhir ada kepemimpinan. Kepemimpinan di sini berarti memotivasi dan mempengaruhi orang lain untuk bekerja dalam mencapai tujuan bersama dan berperilaku sebagai teladan. Kultur yang dibangun oleh Bank Jateng mengusung konsep prinsip, di mana konsep tersebut menjadi landasan insan Bank Jateng untuk terus menjalankan roda bisnisnya. Nah, dalam hal ini, Bank Jateng selama masa pandemi dari tahun 2019 hingga saat ini berusaha untuk meningkatkan daya saingnya. Nah, salah satunya yaitu dengan melakukan inovasi digital. Selain itu, Bank Jateng juga melakukan kerjasama dengan lembaga yang berbasis digital lainnya seperti Gojek. Nah, contohnya yaitu dalam pembayaran PBB, Bank Jateng bekerja sama dengan Gojek sehingga pembayarannya dapat dilakukan melalui GoBills. Proses pengendalian manajemen perusahaan. Jadi, proses pengendalian manajemen yang diterapkan oleh Bank Jateng akan kita bagi menjadi dua fokus, di mana fokus yang pertama adalah dari sistem pengendalian internalnya dan yang kedua adalah dari sisi manajemen risiko yang diterapkan. Jadi, untuk pembahasan yang pertama yaitu terkait sistem pengendalian internal. Bank Jateng menerapkan sistem pengendalian internalnya sebagai sarana untuk yang pertama adalah mengidentifikasi adanya kemungkinan kejadian yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan, dan yang kedua adalah mengelola risiko agar tidak melebihi batas risiko yang telah ditetapkan atau yang disebut dengan risk appetite, dan yang ketiga adalah memastikan bahwa usaha telah terselenggara dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan. Sistem pengendalian internal yang ada di dalam Bank Jateng telah diterapkan berdasarkan pada kerangka kerja JOSO atau Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission. Sejalan dengan itu, Bank Jateng meyakini bahwa pengendalian internal merupakan bagian yang utuh pada proses bisnis perusahaan dan bukan menjadi komponen yang terpisah pada aktivitas bisnis perusahaan. Kerangka sistem pengendalian internal dari JOSO sendiri terdiri dari 5 elemen, yaitu yang pertama, pengawasan oleh manajemen dan pembentukan lingkungan pengendalian atau control environment. Yang kedua, identifikasi dan penilaian risiko atau risk assessment. Yang ketiga, kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi atau control activities. Yang keempat, sistem akuntansi, informasi dan komunikasi atau information and communication. Dan yang terakhir adalah kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan atau monitoring. Nah, berdasarkan peraturan Bank Indonesia dan kerangka sistem pengendalian internal dari JOSO tersebut, Bank Jateng membangun skema sistem pengendalian internal seperti skema yang terdapat pada layar berikut. Bank Jateng juga senantiasa meningkatkan kualitas dan efektivitas dari sistem pengendalian internalnya berdasarkan 3 hal berikut. Yang pertama adalah peningkatan kualitas dan efektivitas yang mencakup perbaikan dan penyempurnaan dari pengendalian internal dengan menyeluruh secara berkala. Yang kedua, Risk Event Data Analyzing and Monitoring atau REDAM berupa peningkatan efektivitas pengendalian internal, yaitu penerapan Risk Event Management sebagai upaya untuk meminimalkan risiko. Dan yang kedua adalah pembuatan aplikasi REDAM, Risk Event Data Analyzing and Monitoring, yang dipergunakan untuk melakukan pencatatan anak dan menganalisis serta memantau risiko yang melekat pada aktivitas bisnis di seluruh operasional bank. Dan poin yang terakhir adalah evaluasi atas efektivitas sistem pengendalian internal berupa pemberian rekomendasi yang melibatkan keseluruhan unsur internal bank oleh satuan kerja audit intern yang berwenang untuk menilai efektivitasnya serta menilai kualitas kinerja di unit kerja yang menjadi objek pemeriksaan. Jadi untuk selanjutnya yaitu terkait fokus yang kedua, yaitu terkait manajemen risiko yang diterapkan oleh Bank Jateng.
Jadi, penerapan manajemen risiko yang diterapkan oleh Bank Jateng dilakukan sebagai bentuk upaya dari Bank Jateng untuk mengelola dan menangani risiko-risiko yang mungkin terjadi pada aktivitas perbankan. Kemudian, implementasi dari manajemen risiko yang diterapkan oleh Bank Jateng ini dilakukan secara komprehensif, terukur, dan juga terpadu. Bentuk pengelolaan dan penanganan risiko yang ada oleh Bank Jateng diwujudkan dalam skema tahapan implementasi manajemen risiko seperti yang terdapat pada gambar, di mana tahap yang pertama adalah perencanaan manajemen risiko yang mencakup penentuan konteks risiko dan penyusunan kebijakan, serta penentuan prosedur manajemen risiko yang sesuai dengan kebutuhan bank. Kemudian tahap yang kedua adalah risk awareness yang merupakan bagian dari proses manajemen perubahan yang meliputi peluncuran, sosialisasi, dan pelatihan terkait dengan konsep manajemen risiko yang pada akhirnya dapat mendorong tumbuhnya budaya peduli risiko. Kemudian tahapnya adalah implementasi manajemen risiko yang mencakup melakukan sosialisasi kepada seluruh jajaran perusahaan serta melakukan kegiatan identifikasi, pengukuran, serta monitoring risiko bank sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Yang keempat adalah pengendalian risiko yang mencakup pelaksanaan kajian dan penelitian serta menentukan jenis dan bentuk perlakuan terhadap risiko yang diperlukan, mencakup kegiatan evaluasi atas pengelolaan risiko yang telah dilakukan, termasuk proses monitoring dan review atas semua aspek dari proses manajemen risiko. Tahap yang terakhir adalah pelaporan dan disclosure risiko, di mana tahapan ini merupakan wujud implementasi atas prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan risiko yang telah dilakukan oleh Bank Jateng kepada pihak internal maupun eksternal. Struktur organisasi perusahaan. Struktur organisasi yang digunakan oleh Bank Jateng adalah struktur organisasi fungsional. Sebelumnya, struktur organisasi fungsional adalah struktur organisasi di mana wewenang dari pimpinan tertinggi dilimpahkan kepada kepala bagian yang mempunyai jabatan fungsional yang kemudian akan dikerjakan atau dilaksanakan oleh para pelaksana yang mempunyai keahlian khusus. Nah, bagian berikut merupakan bagian struktur organisasi Bank Jateng yang kami peroleh dari Annual Report tahun 2021. Struktur organisasi Bank Jateng ini adalah struktur organisasi fungsional, di mana Bank Jateng berdasarkan RUPS memberikan wewenangnya kepada direktur utama. Kemudian direktur utama tersebut memberikan wewenangnya kembali kepada direktur-direktur yang ada di Bank Jateng. Nah, direktur tersebut terdiri dari direktur TI, konsumen dan jaringan, direktur bisnis komersial, direktur bisnis kelembagaan dan treasury, direktur kepatuhan dan manajemen resiko, direktur bisnis dana, jasa dan UMKM. Nah, untuk struktur organisasi fungsional sendiri memiliki ciri-ciri yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan kepada bawahannya. Yang kedua itu ada pembidangan tugas yang jelas, dan yang keempat itu ada atasan memberikan perintah kepada bawahannya, dan yang keempat ada spesialisasi terhadap penempatan jabatan yang dilakukan, dan yang terakhir itu adalah pembidangan tugas yang jelas dan tegas. Pengelolaan sumber daya manusia perusahaan. Jadi kebijakan pelaksanaan tanggung jawab sosial Bank Jateng mengenai karyawannya itu telah sesuai atau didasarkan dan berpedoman pada standar International Labour Organization atau ILO dan Code of Conduct dari Bank Jateng itu sendiri. Nah, itu tuh telah disepakati dan sesuai dengan keputusan direksi mengenai kode etik insan Bank Jateng. Nah, selain itu pada Bank Jateng sendiri itu ada peraturan lagi yang mengatur tentang karyawan, dan K3 itu diatur mengenai perjanjian kerja bersama atau PKB yang telah disepakati oleh manajemen Bank Jateng dan karyawannya. Nah, selain itu dalam PKB ini itu berisi keselamatan kerja, kesehatan, dan potensi bahaya yang nantinya akan dihadapi oleh Bank Jateng atas program-program kerjanya, seperti itu. Kebijakan tanggung jawab Bank Jateng terhadap pegawai turut direalisasikan pada program-program yang ada. Yang pertama yaitu ada program kesejahteraan pegawai. Nah, salah satu indikator yang dapat memotivasi produktivitas pegawai adalah kesejahteraan. Hal ini bukan hanya ditujukan untuk memacu produktivitas pegawai, tetapi juga memacu pegawai untuk mengoptimalkan penorehan prestasi dan target kerjanya sepanjang tahun.
Hal lainnya yang dapat memacu kesejahteraan pegawai adalah dengan melaksanakan kenaikan gaji pegawai secara berkala yang diberikan setiap tahun sesuai dengan bulan pengangkatan pegawai, kenaikan tunjangan pegawai, pemberian bonus, promosi atau kenaikan jabatan, dan pemberian penghargaan kepada pegawai yang berprestasi dengan memperhitungkan kinerja dan pencapaian karyawan. Nah, yang kedua yaitu ada yang namanya pendidikan dan pelatihan pegawai. Perseroan melakukan berbagai program pendidikan dan pelatihan kepada pegawai dengan tujuan untuk memperoleh SDM yang berkualitas dan unggul sehingga perseroan diharapkan memiliki kemampuan untuk bersaing. Bank Jateng juga menerapkan kebijakan pemberian kesetaraan dalam pemberian kesempatan untuk tumbuh dan berimplikasi terhadap peningkatan pencapaian kinerja usaha bank. Beberapa bentuk pendidikan dan pelatihan yang telah dilaksanakan antara lain program pendidikan karir, pendidikan profesi, keterampilan, kursus, pelatihan, penataran, seminar, lokakarya, serta pelatihan manajemen dan teknis yang disesuaikan dengan kebutuhan perseroan. Dan yang terakhir atau yang ketiga di sini ada pengembangan minat pegawai. Jadi, Bank Jateng ini mendukung penyaluran bakat dan hobi pegawai sebagai salah satu aspek pengembangan kualitas dan karakter pegawai melalui pemberian fasilitas olahraga dan seni budaya serta pengembangan nilai keagamaan. Adapun program pengembangan minat pegawai yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemberian fasilitas olahraga diantaranya olahraga futsal, bola voli, tenis lapangan, tenis meja, senam pagi, golf, dan termasuk mengadakan turnamen antar pegawai. Yang kedua ada pemberian fasilitas seni budaya diantaranya penyediaan alat musik bagi pegawai, pembentukan grup musik, pengadaan lomba foto, lomba tari, lomba menyanyi, lomba melukis, dan lomba seni budaya. Nah, selain itu, perseroan rutin menyelenggarakan kegiatan keagamaan bagi pegawai serta menyediakan fasilitas ibadah dalam bentuk sebagai berikut. Yang pertama, yaitu menyediakan tempat ibadah dan menyelenggarakan kegiatan ibadah seperti sholat berjamaah, sholat Jumat, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu mengadakan pengajian rutin, dan yang ketiga, yaitu ada program pelepasan jamaah haji. Keunggulan dan kelemahan perusahaan. Bank Jateng sendiri memberikan kelebihan berupa dapat menarik sisa saldo hingga saldo yang tersisa itu Rp0. Namun, sisa saldo Rp0 tersebut apabila tidak terjadi transaksi dalam jangka waktu yang lama, pasti tentunya akun rekening kita akan dorman atau tidak aktif, bahkan juga hangus seperti pada bank-bank umumnya. Nah, kelebihan yang kedua adalah Bank Jateng sebagai PPD dengan salah satu fungsinya yaitu mendorong pembangunan dan perekonomian daerah guna menciptakan dan juga meningkatkan taraf hidup masyarakat Jawa Tengah. Nah, Bank Jateng sendiri mengeluarkan produk berupa Mitra Kredit Jateng 25. Nah, apa itu Mitra Kredit Jateng 25? Mitra Kredit Jateng 25 merupakan pinjaman dengan suku bunga rendah sebesar 7% per tahun efektif tanpa subsidi, tidak dipungut biaya dan juga tidak mewajibkan adanya jaminan. Nah, dengan suku bunga 7% tersebut, Bank Jateng sendiri dinobatkan sebagai bank pelopor suku bunga rendah. Lalu selanjutnya itu Bank Jateng membuka ULM atau unit layanan mikro untuk percepatan layanan pembiayaan segmen usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Nah, keunggulannya ini sendiri merupakan adanya pelayanan cash pick up service, yaitu layanan jemput angsuran dan tabungan, sehingga dapat memudahkan nasabah dalam membayar angsuran maupun menabung di Bank Jateng sendiri. Baik, yang selanjutnya ada kelemahan dari Bank Jateng. Kelemahan dari Bank Jateng ini yang pertama yaitu ada pajak dan bunga. Nah, mengapa sih pajak dan bunga bisa menjadi kelemahan dari Bank Jateng? Pajak dan atau biaya admin dari bank ini sendiri ada banyak. Yang pertama ada biaya kartu ATM, biaya administrasi, dan biaya pajak itu sendiri. Nah, jadi sebulan itu saldo dari nasabah dipotong 3 biaya tersebut. Besarannya sendiri tergantung dengan sesuai tabungan yang digunakan dan juga nominal biaya yang terdapat pada rekening nasabah. Dan biasanya pemotongan akan dilakukan setiap tanggal 25 tiap bulannya. Lalu selanjutnya kelemahan yang kedua yaitu tidak bisa menutup rekening di sembarang cabang dari Bank Jateng. Nah, hal ini merupakan kelemahan karena kita harus menutup rekening sesuai dengan tempat pertama kali kita membuka rekening. Jadi kita tidak bisa menutup rekening di sembarang cabang dari Bank Jateng. Begitu.
Penutup. Pada dasarnya, sistem pengendalian manajemen berisi tuntunan kepada kita mengenai cara menjalankan dan mengendalikan suatu perusahaan ataupun organisasi yang dalam tanda kutip dianggap baik berdasarkan asumsi-asumsi tertentu. Masing-masing perusahaan memiliki kompleksitas berbeda dalam pengendalian manajemennya. Makin besar skala perusahaan, maka akan semakin kompleks sistem pengendalian manajemen di suatu perusahaan tersebut. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan and thanks for watching.